ilmu yang dia ketahui. Jadi tanda seseorang hati kotor, ilmu banyak, amalan yang tidak sanggup. Jadi seseorang ilmu banyak tapi tidak mampu mengamalkannya, itu tandanya hati kotor. Kalau hati bersih akan ada kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita pahami. Jadi ini kena kita semua. Belum kena. Apalagi kan bicara, udah tahu ngomong juga pandai, buat nggak sanggup 2 kali 4 kotor. Pandai nasihati orang. Nah, jadi penyebab hati kotor pertama, apa tanda hati kotor pertama adalah karena tidak mampu mengamalkan ilmu yang dia pahami, itu tanda hati kotor. Kita tahu sholat tahajud ada besar fadilahnya, tapi berapa malam kita sholat tahajud? Kita tahu sholat sunnah duha, kita tahu baca Quran apa fadilahnya, tapi kenapa berat membaca Quran? Nah, berarti hati kotor. Tanda yang kedua, seseorang hati kotor tidak nikmat dalam beribadah. Jadi berat dalam beribadah. Nah itu tanda hati kotor. Tidak nikmat. Zikir nggak nikmat, baca Quran nggak nikmat, sholat berjamaah nggak nikmat. Nah itu kan kotor hati. Ya, puasa kado, tarawih lagi. Kenapa kantor dolok penuh ya Pak? Cepet. Kantor dolok. Cepet sholatnya. Cepet. Nah, termasuk waktunya waktu mana kena sih balan. Tadi nggak di situ. Kenapa kok di situ penuh? Cepet sholat. Masjid raya kosong, di masjid kita kosong. Nah, itulah nikmat di situ. Tapi giliran yang tempat-tempat yang panjang-panjang baca ayat, berat kita. Kadang-kadang diajak suami kita putar-putar sholat keliling 30 malam, jumpa pula masjid panjang baca ayat, langsung rendam mati nggak bunyi di situ. Enggak nikmat, nggak bisa melahirkan kenikmatan dalam ibadah. Pertanda hatinya belum bersih. Jadi tanda yang kedua tidak nikmat dalam Beribadah. Tanda yang ketiga, seseorang hatinya kotor, ada cinta lain dalam hatinya selain Allah. Ada cinta lain dalam hatinya selain Allah. Maka berat kita melaksanakan ibadah. Tapi kalau dasar cinta dalam hati kita, ringan segala-galanya. Itu sudah kita pahami. Atas nama cinta rela berkorban. Enggak berat. Dalam jerat luhnayo demi mencari orang yang kita cintai. Ringan rasanya. Nah, jadi kalau mampu kita keluarkan dalam hati kita pada cinta kebendaan, tapi kita masukkan cinta kepada Allah, hati bersih. Jadi penyebab hati kotor, ada cinta lain dalam hatinya selain Allah. Tanda yang keempat kata Imam Al-Ghazali, seseorang hatinya kotor, beribadah minta disanjung, minta dihargai, minta dipuji. Nah itu hatinya nggak bersih. Kalau nggak dipuji marah. Dan kita seringkali tidak bergairah berbuat bila tidak ada pekerjaan. Ini harus kita buat. Berbuatlah yang tengok Allah tidak pernah berpaling sedikit pun dari apa yang kita buat. Yang terakhir, yang kelima, tanda orang hati kotor, beramal atau bermuhasabah. Tanda seseorang hati kotor berlebihan. Jadi tanda seseorang hati kotor suka berlebihan. Berhias berlebihan, berpakaian berlebihan, bermake up berlebihan, termasuk makan pun berlebihan. Padahal kulu wasyrabu wala tusrifu, makan dan minum dan jangan berlebihan. Itu yang Allah suruh. Kadang-kadang ada orang penampilannya feminin,
seksi. Tapi di makam nggak seksi. Ya lo nyanyi kalau nyusun lalu mau pestanya kalau itu. Udah seksi gaya aja gaya pakai lemah gemulai. Ada bumbu kalau sama gaya. Kabarnya macam bukan begitu gaya. Ubenya dalam prasmanan nggak ada satupun yang tinggal. Dari bu sampai kerupuk ngok. Yang terakhir kerupuk.